Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Happy Moms di channel Uma Gilas Daily. Alhamdulillah ya, kita bisa jumpa lagi ya dalam seri parenting pada hari ini. Moms, hari ini kita akan Q&A. Jadi ada pertanyaan yang masuk ya. Pertanyaannya itu serupa. Ada 2 pertanyaan dari grup WhatsApp dan juga dari komentar di YouTube. Yang pertama dari Bunda Suwarni, ia bertanya, anak saya akhir-akhir ini setelah pandai bicara jadi marah gitu ya, marah tiap kali dia marah gitu ya, dia mengomel dan ngata-ngatain. Misal kalau berantem dengan mbaknya, dia pergi menjauh dari mbaknya sambil bilang, sambil berkata, mbak tembok, mbak buku, mbak sandal, mbak lemari, dan sebagainya. Jadi mengatakan apa-apa yang sesuai dengan yang ada di sekitarnya. Nah, karena dia sudah tahu dosa, saya nasihati, adik tidak boleh ngata-ngatain begitu, berdosa. Untuk membela diri, dia justru cari kesalahan yang lalu-lalu. Nasihat apa yang harus saya sampaikan agar anak mau mendengar dan tidak? Tuh manusia untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Sinta Imut, bagaimana kalau kondisinya sesama anak saling bertengkar, keduanya emosi dan saling menyalahkan? Bagaimana melerai dan memberikan pengertian? Nah Bunda, saya rasa ini sejenis ya pertanyaannya, maka insya Allah akan kita bahas pada seri parenting pada hari ini. Bunda yang dirahmati Allah ya, moms semua yang berbahagia, pertama yang harus kita pahami bahwasanya anak itu adalah fitrah ya, seperti sabda Rasulullah SAW, tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan pada kondisi fitrah Islam gitu ya, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah Bunda, dari hadis ini kita bisa belajar ya bahwasanya anak itu oleh Allah dilahirkan, maksud saya anak itu lahir gitu ya, secara fitrah gitu ya, secara fitrah suci, putih ya, seperti kertas putih. Nah, siapa yang menggambar anaknya, yang membentuk anaknya, itu adalah kita sebagai orang tua. Nah, maka begitu ya, ketika anak kita itu tumbuh menjadi seseorang yang perkasa, tumbuh menjadi seseorang yang baik, yang solihah, tumbuh menjadi seorang yang dia itu pintar atau dia itu tangguh dalam menghadapi kehidupan, maka itu tidak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua, karena memang orang tuanya lah yang menjadikan dia, membentuk dia dan memelihara dia, dan keseharian dia adalah bersama orang tuanya, apalagi jika usianya masih usia golden age dan tamyiz gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah dalam hadis yang lain juga ya menyampaikan, setiap engkau adalah pemelihara dan setiap engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Ini juga menjadi lecutan bagi kita ya Bunda, bahwasanya kita nih sebagai orang tua besok ini akan dimintain pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang kita pelihara. Apa itu? Anak kita tentu saja. Dalam artinya apa Bunda? Artinya anak itu adalah tanggung jawab kita. Ketika anak itu menjadi tangguh,
menjadi sholihah, menjadi sholih, ya maka Masya Allah itu adalah bonus ya yang diberikan oleh Allah atas usaha ikhtiar kita dalam mendidik anak. Nah, apabila begitu ya tidak sesuai dengan harapan gitu, kita sudah mendidiknya, kita sudah memeliharanya, apalagi di zaman yang luar biasa rusak ini ya, kita nggak bisa memungkiri anak-anak kita itu di lingkungannya, kemudian di gadgetnya, di televisi, mereka terpapar hal-hal yang buruk ya, yang itu tidak sesuai fitrah manusia. Yang anak-anak harusnya manis, lucu, dia jadi tukang marah, dia jadi tukang bantah gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu bisa juga gitu ya dipengaruhi oleh lingkungan. Maka hal pertama gitu ya yang bisa kita lakukan adalah evaluasi. Dari sini ya kita evaluasi. Nah, evaluasinya juga tidak bisa lepas dari filosofi bahwasanya anak itu fitrah ya. Karena sebenarnya anak itu bisa kok gitu loh, bisa kita bentuk ya. Kalau kita mau anak kita baik ya, kita mau bentuk anak kita dengan bentukan yang baik, bentukan sholih-sholihah, itu sebenarnya bisa, sebenarnya mampu gitu ya. Maka nanti kita evaluasi nih, apakah cara kita, apakah lingkungan di sekitar anak kita itu mendukung ya perkembangan anak. Nah, maka kita evaluasi nih, anak ini lebih banyak dengan siapa ya. Kalau dia lebih banyak, dia di rumah tapi dia lebih banyak dengan TV-nya, dia lebih banyak dengan gadgetnya, yang di situ banyak sekali kata-kata umpatan-umpatan, menyalahkan orang lain ketika dia salah, banyak pemikiran-pemikiran buruk ya yang mempengaruhi otak anak ya. Maka itu kita harus evaluasi gitu. Kemudian lingkungannya, dia bermain dengan siapa ya, dia diajarin oleh siapa kata-kata itu, dia mendapatkan dari mana kata-kata makian itu. Nah, kita evaluasi. Nah, ketika memang kita sudah mendapatkan gitu ya, oh ternyata dari lingkungan ini, ternyata dari televisi ya, maka kita jauhkan ya anak kita sebisa mungkin, dan belum terlambat gitu ya, kita jauhkan dari pengaruh-pengaruh buruk televisi, pengaruh buruk gadget, pengaruh buruk games ya, yang ternyata games itu juga nggak baik gitu ya untuk otak anak kita. Nah, dan juga pengaruh dari lingkungan mungkin ada anak tetangga atau ada orang dewasa yang mengajarinya berkata-kata kasar, berkata-kata kotor dan sebagainya, atau mungkin secara nggak langsung, nggak sengaja gitu ya, ketika kita sebagai orang tua bertengkar dengan suami kita misalnya ya, ternyata mengucapkan kata-kata yang nggak baik gitu ya, atau ketika kita bertengkar sebagai orang tua saling menyalahkan gitu ya. Jadi itu sangat-sangat ngefek kepada otak anak kita dan perkembangan anak kita. Nah, itu jadi kita evaluasi sedetil-detilnya gitu ya, apa sih yang membuat anak kita itu jadi seperti itu, jadi membantah seperti itu. Di samping memang secara fitrah dia juga punya naluri bako ya, naluri bako untuk mempertahankan dirinya gitu. Emosi itu kan muncul, salah satunya adalah ketika bertengkar, kemudian dia membela diri, dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan kakaknya, menyalahkan ibunya dan sebagainya. Itu adalah naluri bako ya. Jadi dia mulai tumbuh ya, naluri bakonya itu mulai tumbuh. Tapi bisa di manage gitu ya, karena sebenarnya bisa di manage ya. Nah, naluri mempertahankan dirinya itu yang muncul ya ketika dia dinasehatin, ketika dia merasa terpojok dan sebagainya. Nah, maka kalau kita sudah tahu, oh ternyata lagi tumbuh nih naluri bakoknya, ya sebenarnya tidak masalah, cuman kita arahkan saja ke arah yang baik, ke arah yang benar. Nah, kemudian anak itu ya, masih pada pembahasan anak itu fitrah, anak itu adalah peniru ulung
ya. Dia pasti akan memfotokopi apa-apa saja yang dia dengar, apa-apa saja yang dia indra, dia dengar, dia rasakan, dia lihat ya, dia cium, dia raba ya, dia akan menjadi peniru ulung. Sehingga ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik, tidak pemarah dan sebagainya, maka kita sebagai orang tua harus juga mencontohkan teladan yang baik. Pada saat kita ada masalah, bagaimana kita itu mengekspresikan marah kita. Ketika kita ada masalah, bagaimana kita mengatasinya, itu pasti anak akan melihat. Begitu ya Bunda. Nah kemudian yang kedua adalah cari akar masalah pertengkarannya. Nah, anak kenapa sih kok dia bertengkar sama kakaknya, itu sering seperti itu, begitu. Cari akar masalah. Artinya apa Bunda? Artinya telusuri nih, sebenarnya akar masalahnya apa sih? Kakak sama adik ini bertengkar gara-gara apa sih? Apa gara-gara mainan? Atau gara-gara berebut makanan? Atau gara-gara tidak mau berbagi si adiknya gitu ya. Nah misalnya nih contohnya Lukman dan Akila. Lukman masih usia 4 tahun ya, Akila sudah 7 tahun. Artinya mereka terpaut 3 tahun atau 3 tahun kurang gitu ya. Nah, Lukman dan Akila ini bertengkar gitu. Nah, kita lihat nih sebenarnya yang salah siapa gitu. Ketika dalam pertengkaran itu yang salah siapa? Ternyata ketika kita telusuri, kakaknya nggak sengaja nginjek kakinya Lukman misalnya, sehingga Lukman marah, atau kakaknya nggak sengaja nyenggol mainan Lukman yang udah ditata dibangun sedemikian rupa, misalnya nih main Lego gitu ya, main Lego. Nah Legonya itu kesenggol kakaknya, jatuh. Nah otomatis kan nalurinya, bakoknya itu muncul ya, naluri mempertahankan diri dari si Lukman tadi muncul. Akhirnya Lukman marah, emosi, menangis begitu. Nah ketika seperti itu gitu ya, maka pertama kita coba lihat nih mereka, bagaimana si kakak, bagaimana interaksi si kakak dan si adik, bagaimana cara mereka itu memanajemen masalahnya, bagaimana mereka mensolusikan konflik mereka, bagaimana memanajemen konflik mereka. Pertama kita lihat dulu, jadi nggak langsung melerai ya, kita lihat dulu bagaimana kakaknya. Ketika kakaknya itu mohon bantuan ya, meminta bantuan, maka di saat itulah kita bisa ikut gitu ya, ikut dalam mencari akar masalahnya. Nah, ketika akar masalah terjadi gitu ya, sudah tahu, oh alah ternyata akar masalahnya tuh ini gitu ya. Nah maka ya kita juga sampaikan sesuai dengan kebenarannya. Berarti apa? Oh berarti kakak nih salah. Salahnya kakak itu adalah menyenggol mainannya adik. Nah pasti kan si kakak juga akan membela diri ya, loh kan Akila nggak sengaja. Nah itu bisa disampaikan gitu ya. Nah lain kali hati-hati kalau bermain, jangan nyenggol mainan adiknya. Nah ke adik juga begitu gitu ya. Akar masalah itu ternyata kakak nggak sengaja dek gitu. Kalau nggak sengaja ya nggak bisa, adik nggak bisa marah karena kan nggak sengaja gitu. Karena kan tidak disengaja, tidak disengaja ganggu adik gitu, kesenggol kan nggak bisa itu disalahkan begitu. Jadi sampaikan benar-benar dudukkan mana yang salah, mana yang benar, sehingga nanti anak akan berpikir dan mereka akan berhati-hati dalam bermain, berhati-hati dalam segala hal begitu. Itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, setelah kita sudah tahu akar masalahnya itu ya, kakak menyenggol adiknya misalnya, menyenggol mainan adiknya. Nah baru kita mendamaikan antara kedua belah pihak ya, kita damaikan itu ya. Kita sampaikan ke kakak lain kali kalau bermain itu hati-hati gitu ya. Kakak kan tahu
nih adik sedang belajar bermain, sedang belajar emosi. Jadi kakak yang sabar ya, kakak yang sabar dalam mengajarin adiknya, belajar dalam mengawal adiknya bermain gitu. Kemudian ke Lukman juga begitu, dek, kakak itu nggak sengaja, kakak itu sebenarnya sayang sama adik, kakak itu maksudnya itu jagain adik, makanya kenapa kakak ikut bermain. Makanya adik coba kalau bermain gitu ya, kalau bermain itu hati-hati gitu. Kalau misalnya jatuh ya, misalnya rusak, ya nggak apa-apa, dibangun lagi gitu. Ya nggak apa-apa, ayo berusaha lagi, bikin yang lebih baik lagi. It's okay, namanya juga bermain, pasti ada resiko, pasti ada rusaknya, pasti ada jatuhnya begitu. Jadi sampaikan itu, dan kakak nggak sengaja gitu. Jadi kakak nggak bermaksud untuk menyakiti adik dan sebagainya, sehingga akan anak itu ya akan muncul persepsi pemahaman bahwasanya kesalahan itu tidak murni dari orang lain. Jadi dia bisa muhasabah diri sendiri. Oh, ternyata yang salah ini aku. Jadi dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain apabila dia tidak mampu gitu ya, atau apabila dia menghadapi masalah, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Begitu Bunda. Nah, tapi apakah ini bisa langsung berhasil? Ya, tentu saja ya. Kita mendidik anak itu berproses. Kita lihat juga usianya. Oh, ketika usia ini kita treatment seperti ini. Oh, usianya sekian, dia sudah selesai tamyiz, maka treatmentnya seperti ini. Oh, dia sudah balik ya. Bagaimana manajemen konfliknya, menyelesaikannya itu sesuai dengan usianya. Maka insya Allah di pertemuan yang lanjutnya, yang lain, di lain kesempatan kita akan bahas itu. Nah, kemudian yang keempat adalah treatment sehari-hari ya. Bagaimana kita mentreatment anak gitu ya. Setelah konflik tadi, pertengkaran tadi, kemudian what next? Bagaimana selanjutnya? Maka treatmentnya adalah ya, bagaimana kita menasehati anak kita tanpa lelah. Maka Bunda ya, nasihat yang pertama, cara mendidik anak yang luar biasa sudah Allah contohkan ya dalam kisah Luqman. Bagaimana Luqman itu menasehati anaknya, bagaimana Luqman itu mendidik anaknya. Itu adalah contoh paling pas ya bagi kita para bunda untuk meniru begitu ya, untuk mengaplikasikan cara mendidik Luqman kepada anaknya. Bukan Luqman anak saya ya Bun, Luqman dalam Al-Quran itu bagaimana cara mentreatmentnya, mentreatment anak. Maka yang pertama ya, treatment anak dengan ketauhidan, dengan akidah. Akidah ini adalah landasan, adalah pola pikir dasar, bagaimana dia itu bersikap, bagaimana dia itu ketika ada masalah tolok ukurnya itu apa ya, dia tahu, dia memahami bahwasanya oh ternyata tolok ukur dia berbuat itu adalah halal haram gitu ya. Tolok ukurnya itu adalah itu, bukan bagaimana bagaimana mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Nah, jadi itu Bunda, akidah itu adalah dasar landasan kita mendidik anak kita. Jadi bagaimana cara, kalau misalnya Bunda Suwarni bertanya bagaimana cara ya menasehati, maka cara menasehati pertama itu adalah bagaimana kita sehari-harinya ya memunculkan akidah itu, memunculkan keimanan, kecintaan anak kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ketika dia itu ada masalah, larinya dia adalah bagaimana Allah dan Rasulnya itu mensyariatkan.
Jadi tidak langsung syariatnya yang nabrak dirinya, yang menyalahkan dirinya. Adik gak boleh begitu, adik begini begitu, adik itu nakal loh, itu perbuatan yang gak baik. Ini dari kalau misalnya bunda sejak awal sudah mengajarkan akidah, maka akan semakin mudah gitu ya, semakin mudah kita untuk mengarahkan anak. Tapi it's okay bunda, ini belum terlambat karena mengajarkan akidah kepada anak itu senantiasa terus menerus ya, setiap hari setiap waktu gitu. Nah, jadi ketika anak itu paham ya akidah ya, iman, dia memiliki keimanan, maka dia akan ada rasa takut ya, ada rasa takut kepada Allah. Dia ada rasa, wah aku dilihat sama Allah nih gitu. Makanya ketika dia merasa ada yang melihat, maka dia tidak akan serta-merta berbuat arogan, tidak akan serta-merta berbuat buruk begitu ya, karena dia tahu ya ada Allah yang melihatnya ya. Maka dia akan sungkan gitu ya, dia akan sungkan dalam berbuat buruk karena dia tahu ada Allah yang akan menilai, ada Allah yang akan menimbang ya, akan memberikan pahala dan dosa gitu. Jadi itu bunda kajian itu bunda parenting kita pada hari ini ya. Jadi pertama, anak itu fitrah. 2, cari akar masalah pertengkaran. Yang ketiga, mendamaikan antara kedua belah pihak. Yang keempat, treatment sehari-hari, itu tadi dengan mentreatment sesuai dengan bagaimana Luqman itu mendidik anaknya. Pertama dengan akidah ya, yang kedua bisa dengan menasehati gitu ya, menasehati sehari-hari, menasehati pada saat itu gitu ya. Pokoknya jangan sampai lelah ya bunda itu menasehati anak. Atau juga menasehati saat dia akan tidur ya, ketika dia lelah, udah antara batas antara sadar dan tidak. Nah, kita bisa sampaikan nasihat bahwasanya adik ini anak solih, kakak ini anak solihah gitu ya. Sabar ya, kalau misalnya kalau ada yang nggak enak di hati adik, yang sabar, Allah tuh sayang sama orang-orang yang sabar dan sebagainya. Nah, itu bunda, semoga parenting pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita akan berjumpa pada seri parenting minggu depan. Terima kasih yang sudah bertanya. Saya cukupkan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya bunda, agar saya lebih semangat lagi untuk bikin videonya. See you next time.